Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Fadli Mustafa Ahyar, NPM 23312030. Di sini saya akan mempresentasikan yaitu tentang program Array. Apa sih Array itu? Mari kita belajar. Array adalah struktur data dasar dalam bahasa C++ yang menyimpan elemen-elemen dengan tipe data yang sama secara bersebelahan di memori. Array diakses menggunakan indeks dimulai dari 0 hingga ukuran array dikurangi 1. Deklarasi array melibatkan tipe data, nama array, dan ukuran array. Array menawarkan akses cepat ke elemen-elemennya dan memiliki ukuran tetap yang harus ditentukan saat deklarasi. Array digunakan untuk berbagai keperluan, mulai dari penyimpanan, data sederhana, hingga implementasi algoritma kompleks. Dan kalian tahu nggak sih apa itu jenis-jenis array? Jadi, jenis-jenis array yaitu array satu dimensi, array multidimensi, array dinamis, array karakter, dan array STL, lalu array vektor. Apa sih yang dimaksud dengan array satu dimensi atau single dimensional array? Array satu dimensi adalah array yang terdiri dari satu baris elemen. Ini adalah jenis array yang paling sederhana dan umum digunakan. Yang kedua yaitu array multidimensi atau biasa disebut multidimensional array. Array multidimensi adalah array yang memiliki lebih dari satu baris dan kolom. Array dua dimensi adalah yang paling sering digunakan dalam kategori ini. Yang ketiga yaitu array dinamis atau dynamic array. Array dinamis memungkinkan perubahan ukuran selama runtime dalam C++. Array dinamis sering diimplementasikan menggunakan pointer dan operator new atau delete, atau menggunakan kontainer seperti std vector dari standar template library atau STL. Kemudian yang keempat yaitu array karakter atau karakter array. Array karakter adalah array yang menyimpan urutan karakter yang sering digunakan untuk mengelola string dalam C++. Yang kelima yaitu array STL atau standar template library array. Array STL adalah kelas template yang menyediakan array dengan ukuran tetap yang lebih aman dan memiliki fitur lebih dari array bawaan C++. Yang keenam yaitu array vektor. Vektor array adalah kontainer dari STL yang menyediakan array dinamis dengan ukuran yang bisa merubah-ubah selama runtime. Adapun deklarasinya proses mengidentifikasikan array dengan ukuran tertentu. Contohnya angka 5. Adapun inisialisasinya itu proses memberikan nilai awal pada elemen-elemen array, yaitu seumpama angka 5. Sumedang berarti 1, 2, 3, 4 sampai dengan 5. Berulang kali sampai dengan 5. Dan apa saja sih keunggulan dan kekurangan dari array ini? Next. Keunggulan dan kekurangan array. Keunggulan yang pertama itu akses cepat ke elemen. Array memungkinkan akses cepat ke elemen individual melalui indeks yang biasanya memiliki waktu akses. Itu yang kedua, sederhana dan mudah dipahami. Array memiliki struktur yang sederhana dan mudah dipahami yang membuatnya cocok untuk pemula dan penggunaan dalam algoritma dasar. Jadi lebih mudah untuk belajar memahami array, lebih sederhana. Yang ketiga yaitu penggunaan memori yang efisien. Elemen-elemen array disimpan secara bersebelahan dalam memori yang bisa meningkatkan efisiensi cache dan penggunaan memori. Yang keempat,
implementasi dasar untuk struktur data lain. Array adalah dasar dari banyak struktur data yang lebih kompleks, seperti vektor, matriks, dan berbagai jenis daftar. Yang kelima adalah tidak ada overhead tambahan. Tidak seperti beberapa struktur data dinamis, array tidak memiliki overhead tambahan untuk penyimpanan informasi struktur. Adapun kelemahan array yaitu yang pertama, ukuran tetap. Ukuran array harus ditentukan saat deklarasi dan tidak bisa diubah setelah itu. Ini membuat array kurang fleksibel dibandingkan struktur data dinamis seperti vektor. Yang kedua yaitu rentan terhadap kesalahan indeks. Akses ke elemen di luar batas array atau out of bounds tidak terdeteksi secara otomatis dan dapat menyebabkan perilaku tidak terduga atau kerusakan memori. Yang ketiga yaitu operasi insert dan delete yang tidak efisien. Menyisipkan atau menghapus elemen di tengah array memerlukan pemindahan elemen-elemen lain yang memiliki kompleksitas waktu untuk operasi tersebut. Kelemahan yang terakhir yaitu penggunaan memori statis. Karena ukuran array harus tetap, tidak boleh diubah-ubah, memori dialokasikan secara statis. Jika ukuran array terlalu besar, bisa menyebabkan pemborosan memori. Jika terlalu kecil, mungkin tidak cukup untuk menampung semua data yang diperlukan. Dan apa saja sih manfaat dari array ini? Manfaat yang pertama yaitu organisasi data yang efisien, akses yang cepat dan mudah, mengurangi penggunaan variabel, konsisten tipe data, pengolahan data dalam loop, manajemen memori yang efisien, tidak memerlukan banyak penyimpanan pada array. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Apabila banyak kurangnya, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.